Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah TIK, ya, Teknologi Informasi Kesehatan. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-13. Kita akan membahas tentang sistem informasi di rumah sakit, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana yang menjadi latar belakang terbentuknya atau dibutuhkannya sistem informasi, tujuannya seperti apa, terus arsitekturnya seperti apa, terus penerapannya juga seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang dulu. Oke, rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, ya, yang menyelenggarakan upaya kesehatan, dan rumah sakit juga sering di sini mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Sehingga di sini diperlukan upaya peningkatan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel, ya. Apalagi untuk saat ini jumlah pasien ya banyak sekali, ya, untuk dilayani di rumah sakit, dan diperlukan sebuah informasi. Dan tentunya juga saat pandemi ini diwajibkan tidak terjadi kerumunan, maka sistem informasi di bagian seperti pendaftaran harus di-manage secara serius di sini. Nah, salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan, ya, dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer, ya. Tuh. Di sini juga didukung dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013, yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, ya. Terus kaitannya dengan informasi seperti ini, sistem informasi manajemen rumah sakit yang selanjutnya disingkat dengan SIM-RS, ya, adalah satu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelayanan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini, kompleks sekali, ya, untuk alurnya. Jadi mulai dari proses pelayanan, administrasi, ya, sampai dengan nanti pelaporannya seperti apa, prosedurnya seperti apa, ya. Terus sistem informasi kesehatan adalah perangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, terus teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan, ya, dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam pendukung pembangunan kesehatan ini. Nah, jadi nanti akan ada komponen-komponen seperti data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan SDM dalam penerapan informasinya. Tuh. Ya, untuk tujuannya, ya, tujuan dari SIM-RS, ya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, ya. Maksudnya bahwa di sini bagaimana ketepatan cara dalam memanage kegiatan di dalam pelayanan kesehatan, ya, baik
untuk pasien, untuk pegawai atau karyawan dan lain-lain ya. Terus yang kedua, supaya lebih efektivitas ya, jadi dalam pelayanannya ya, serta dalam memanage pengelolaan rumah sakit. Terus untuk profesionalisme ya, jadi supaya dalam pekerjaan di rumah sakit itu benar-benar profesional ya. Terus untuk meningkatkan kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit. Nah, itu tujuan dari SIM-RS. Sasarannya adalah yaitu kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional ya. Terus yang kedua sasarannya adalah kecepatan mengambil keputusan, terus akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan manajerial. Terus yang terakhir, dijadikan sebuah budaya kerja ya yang transparansi, koordinasi antar unit, terus pemahaman sistem dan pengurangan biaya administrasi dalam pelayanan atau pelaksanaan organisasi di sini. Jadi dengan adanya sebuah sistem informasi, nah ini salah satunya adalah pengurangan biaya administrasi ya, dengan penggunaan seperti pendaftaran online ya, terus dokumen-dokumen yang sifatnya e-book itu juga mengurangi biaya administrasi. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur SIM-RS ya, atau desain dari SIM-RS ya. Komponen yang di dalam sistem SIM-RS yaitu yang pertama kegiatan pelayanan utama yang disebut dengan front office ya. Terus yang kedua kegiatan administratif yaitu yang disebut dengan back office. Terus yang ketiga komunikasi dan kolaborasi. Jadi 3 sistem ini yang kaitannya dengan arsitektur SIM-RS ya. Nah, ini salah satu alur dari pelayanan utama front office ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar yang terjadi di saat ini di Rumah Sakit Indonesia. Mulai contohnya di sini adalah ada pasien, registrasi atau daftar. Setelah daftar nanti masuk ke kasir. Kalau sudah di kasir, tentunya di sini akan memerlukan beberapa dokumen ya seperti BPJS dan lain-lain masuk ke poli ya. Nah setelah poli biasanya nanti diperiksa oleh dokter, nanti akan diarahkan ke apotek dan bisa juga langsung diarahkan ke registrasi rawat inap ya ketika pasien itu emang diperlukan untuk dirawat inap gitu ya. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Jadi bisa ke apotek, bisa ke registrasi atau pendaftaran rawat inap, atau masuk ke kasir ya. Nah, dan dari rawat inap juga nanti akan diteruskan ke rawat inapnya di sini. Dan kalau dirawat inap terus juga nanti akan berhubungan dengan apotek gitu ya. Nah dari apotek dan biasanya juga akan masuk ke kasir juga untuk administrasinya itu. Ada juga dari poli ya, dari poli itu masuk ke penunjang ya. Dan ini saling berhubungan di sini. Itu kaitannya dengan pelayanan utama front office ya. Terus
proses perawatan, kayak ini ya, proses perawatan yang terjadi di rumah sakit ya. Jadi pasien akan menggunakan sumber daya, mendapatkan pelayanan dan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, laboratorium, terus radiologi, gizi, bedah, terus invasif atau non-invasif itu biasanya tindakan medis yang menggunakan alat atau tidak menggunakan alat ke dalam tubuh ya, atau diagnosa dan lain-lain ya, tergantung dari nanti penyakit yang diderita oleh pasien. Terus yang kedua yaitu unit tersebut mendapatkan order atau pesanan dari dokter, misalnya berupa resep untuk farmasi, formulir rep dan sejenisnya, dan perawat. Nah, berikutnya kita masuk ke pelayanan administratif atau disebut dengan back office ya. Nah, kalau di sini bisa awal mulanya dari sebuah anggaran dalam rumah sakit ya. Dan ini bisa dipecah masuk ke dalam kaitannya untuk perihal ini ya, manajemen biaya dan aset ya. Nanti ini bisa kaitannya dengan hutang, dengan kas, dengan piutang ya. Ini anggaran. Terus bisa juga untuk pembelian atau penerimaan ya. Penerimaan mulai dari di sini terhubung dengan inventaris, terus manajemen aset, payroll atau ini apa, penggajian ya gitu. Nah, untuk investasi dan penggajian juga akan berhubungan dengan apa yang dikatakan di sini, manajemen biaya dan aset ya. Kayak itu kaitannya dengan pelayanan administratif atau back office ya. Nah, sekarang kita masuk ke arsitektur data dan aplikasi ya. Nah, sekarang masuk ke arsitektur data. Ya, jadi di sini ada istilah kodifikasi ya, kodifikasi. Kalau kita berbicara dengan kodifikasi, berarti tiap komponen itu ada kodenya ya. Dan tentunya kalau sifatnya kode, berarti ini ada istilah untuk memanage otomatisasi ya. Nah, di sini kodifikasi selain keharusan untuk otomatisasi atau komputerisasi, juga diperlukan untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut seperti statistik ya. Tuh. Terus yang kedua yaitu mapping ya. Jadi karena sering berbeda keperluan kodifikasi data, maka diperlukan mapping data untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut. Misalnya mapping kodifikasi antara tarif dengan kode perkiraan ya, atau mapping kode kabupaten dengan provinsi ya. Itu ya. Jadi semua sistem data yang ada di rumah sakit tadi modelnya model kode ya. Termasuk pasien juga akan diregistrasi dengan kode ya. Kode yaitu biasanya nama, maaf ya, nomor ya, nomor member ya. Gitu. Nah, terus ada lagi namanya arsitektur data, yaitu standar pertukaran data antar aplikasi. Jadi di sini ada beberapa software aplikasi yang terpisah, membutuhkan standar pertukaran data agar dapat berkomunikasi satu aplikasi dengan yang lainnya ya. Itu contohnya di sini seperti head level 7, DICOM, XML dan sejenisnya ya. Ini adalah satu software yang bisa menghubungkan software satu dengan yang lainnya. Seperti BPJS ya, kalau BPJS itu dari pusat ya. Bagaimana bisa terhubung dengan data-data yang ada di rumah sakit. Nah, ini membutuhkan aplikasi penghubungnya ya. Kaitannya dengan pertukaran data.
Terus database ya atau basis data, ini desain struktur database-nya itu sebaiknya mengacu pada best practice database rumah sakit dan mengambil dari sumber terbuka serta mempertimbangkan kebutuhan informasi stakeholder terkait ya. Nah, jadi database juga akan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya atau mengacu kepada database rumah sakit gitu ya. Nah, database rumah sakit seperti apa aja ya. Jadi database biasanya akan terbagi di bagian pengelolaan kepegawaian, pasien, pelayanan ya dan lain-lain. Nah, ini contoh alur dari arsitektur aplikasi ya. Nah, contoh di sini mulai dari registrasi ya, akan masuk ke namanya front office ya. Front office itu bisa nanti di sini rawat jalan, poli, apotek ya, laboratorium, radiologi, IGD, gizi, keperawatan ya. Terus nanti di sini akan masuk ya, nanti tergantung dari front office-nya. Terus setelah itu nanti akan masuk ke database sini ya. Database, kalau sudah masuk ke database akan ada kaitannya dengan back office yaitu dengan keuangan, eksekutif, gudang, logistik ya. Terus setelah itu nanti akan berakhir ke pembayaran di sini. Nah, sebagai contoh, ketika pasien masuk ke registrasi, terus masuk poli, ya, terus nanti dari poli itu memungkinkan harus dirawat inap, dan setelah nanti data itu diolah, maka nanti akan menjadi sebuah database dari pasien tersebut, ya, mulai dari kedatangan, penyakit yang diidam, ya, sampai dengan nanti dia pengobatannya seperti apa, dokternya siapa, itu nanti masuk ke database. Nah, terus nanti akan masuk ke back office ya, kayak itu ya, untuk arsitektur aplikasi. Dan sekarang masuk keamanan SIM RS ya. Nah, lingkup dari keamanan SIM RS yaitu keamanan fisik, keamanan jaringan, keamanan aplikasi ya. Jadi ada 3 ini. Nah, kalau yang fisik seperti ini ya. Jadi kebijakan hak akses pada ruang data center atau server ya. Istilahnya biasanya ada ruang untuk komputer server ya, kaitannya untuk transfer data atau aplikasi di sini. Jadi hanya orang tertentu yang bisa masuk ke sini. Terus kebijakan penggunaan akses komputer untuk user penggunaan. Jadi nanti di sini ada hak aksesnya dengan menggunakan user dan password ya, baik untuk karyawan, dokter ya, itu nanti di sini akan termanage. Terus keamanan jaringan, nah ini kaitannya dengan transfer data ya. Jadi keamanan jaringan di sini jaringan komputer yang sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah ya. Ini nanti tugasnya dari seorang IT di rumah sakit ya. Nah, apakah nanti di sini ada penyalahgunaan atau tidak? Nah, di sini tugasnya sebagai memonitor akses jaringan. Terus yang kedua yaitu tugas keamanan jaringan yang dikontrol oleh administrator jaringan ya. Tuh. Nah, aspek keamanan jaringan ya. Nah, aspeknya di sini informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang ya. Nah, ini kaitannya dengan tupoksinya dalam keamanan jaringan. Terus nanti juga yang bisa mengubah juga yang berwenang. Terus informasi yang tersedia juga yang berhak adalah yang diberi kewenangan oleh
pimpinan dari rumah sakit ya. Nah, kalau dengan kaitannya dengan aplikasi, itu keamanan aplikasi harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data ya. Nah, itu. Nah, transfer datanya pakainya seperti apa dalam rumah sakit ya. Kalau yang umum itu biasanya menggunakan email ya. Kalau di sini nanti akan menggunakan aplikasi sendiri ya. Terus aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat teridentifikasi secara unik baik dari segi nama dan perannya ya. Jadi nanti ketahuan ketika mengirim data ya dari contohnya di registrasi atau pendaftaran ke poli ya, itu nanti akan diketahui oh datanya masuk dari registrasi ya, dan nanti datanya lengkap, pasiennya dan penyakitnya. Terus kaitannya dengan keamanan aplikasi lagi yaitu akses melalui metode akses remote ya, dapat berfungsi dengan baik melalui aplikasi klien ya. Nah, ini kaitannya dengan metode aksesnya ya untuk sebuah aplikasi. Jadi nanti bisa dilakukan melalui VPN, modem, wireless dan sejenisnya. Terus aplikasi dapat berfungsi dengan baik ya ketika nanti di sini harus diberikan sebuah antivirus ya untuk mencegah biasanya virus yang bisa merusak data atau aplikasi. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ke-13 ini kaitannya dengan sistem informasi rumah sakit yang secara umum yang berada di Indonesia. Saya kira cukup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.